Kruk, kruk. Kancil mengelus perutnya yang dari tadi mengeluh lapar. Dan tenggorokannya pun sangat kering. Hari amatlah panas. Kancil berjalan sendirian. Tadi dia memang bersama teman-temannya meninggalkan hutan kecil tempat tinggal mereka yang terbakar. Sekarang, teman-temannya sudah meninggalkannya. Kancil duduk bersandar karena matanya berkunang-kunang. Tiba-tiba ia melihat hamparan hijau. Ya, itu adalah ladang Patani, yang menanami ladangnya dengan ketimun. Air liur Kancil menetes. Ah, aku akan memakan timun Patani, kata Kancil. Kalau cuma makan sedikit pasti tidak apa-apa. Kancil menyusup lewat celah pagar ladang Patani dan mengunyah sebuah ketimun. Kres, segar sekali. Petik 2, satu lagi. Ah, lalu aku akan menyusul teman-teman. Kancil memetik satu lagi, memakannya. Satu lagi, sampai ia kekenyangan dan tertidur. Kancil terkejut karena hari sudah sore. Ia segera meninggalkan ladang itu. Saat tiba di ladang, Patani kaget melihat ketimunnya banyak yang hilang. Hanya tersisa sampah ujung ketimun. Aduh, bagaimana ini? Keluh Patani. Aku tidak jadi panen. Siapa yang berani mengambilnya? Ya, Butani berkata. Kita takut-takuti dia dengan orang-orangan, Pak. Siapa tahu dia tidak berani datang lagi. Petik 2, ide bagus. Bu, ayo kita buat sekarang. Mereka membuat orang-orangan dari jerami dan menggunakan baju bekas dan caping Patani. Esok harinya, si Kancil memasuki ladang itu lagi. Apa? Patani berjaga di ladangnya. Serunya terkejut. Ia menunggu sampai Patani pergi. Namun kelihatannya Patani betah berjaga di sana. Tapi, mengapa Patani diam dan melotot terus seperti itu? Ya, Kancil memberanikan diri untuk memasuki ladang dan Patani tidak mengusirnya. Akhirnya Kancil mengerti bahwa itu hanya orang-orangan yang dibuat seperti Patani. Ayo, makan bersamaku, Patani. Ajaknya dan mengambil caping orang-orangan itu. Ia makan sampai kenyang sambil nyender ke tubuh orang-orangan itu. Setelah kenyang, Kancil segera pergi. Sorenya, Patani terkejut karena ketimunnya tetap hilang. Ulah siapa? Si ini, katanya geram. Sepertinya pencurinya sudah tahu jika ini orang-orangan dan bukan bapak, kata Butani. Bagaimana jika kita melumuri orang-orangan ini dengan getah, sehingga akan membuat lengket pencurinya? Lalu mereka melumuri tubuh orang-orangan itu dengan getah buah nangka. Esoknya, Kancil datang lagi. Wah, Patani, kamu masih di situ, katanya lalu mulai memetik ketimun dan mulai memakannya sambil menyandarkan tubuhnya. Selesai makan, ia berniat pergi. Tapi, badannya lengket menempel ke orang-orangan itu. Tiba-tiba datanglah Patani.
Kancil tidak berkutik. Dia harus siap-siap dihukum. Oh, rupanya kamu yang memakan hasil jerih payahku. Pak Tani berkacak pinggang. Ampun, Pak Tani. Maafkan aku. Hutan kecil kami terbakar beberapa hari lalu. Kancil memohon. Ya, tapi tetap saja mencuri itu tidak baik. Enaknya, saya kasih kamu hukuman apa? Ya, Pak Tani tetap kesal. Bagaimana jika kita hukum dia membereskan ladang selama seminggu dan menanami bibit ketimun lagi? Pak, usul Bu Tani. Kancil pun menerima hukuman itu. Ia tahu bahwa memang dia bersalah. Dia bekerja dengan rajin dan berharap Pak Tani sungguh-sungguh memaafkannya. Akhirnya, hari terakhir hukuman si Kancil tiba. Terima kasih sudah bekerja dengan rajin. Kancil, jangan mencuri lagi. Karena perbuatan itu merugikan orang lain. Lebih baik kamu berusaha dengan jerih payahmu sendiri. Ini bekal ketimun untukmu di hutan nanti, kata Pak Tani sambil menyerahkan sekarung ketimun. Aku meminta maaf sekali lagi atas kesalahanku, Pak Tani. Terima kasih tidak menghukumku lebih berat. Aku berjanji tidak mencuri lagi. Kancil berkata penuh penyesalan. Kancil kembali ke hutan. Ketimun pemberian itu selain dia makan tapi juga menyisihkan sebagian untuk ditanam di kebunnya sendiri. Supaya dia juga bisa panen timun.